Suka dengan video ini? Bantu channel ini terus berkarya dan berkembang menuju 500 subscriber pertama. Klik tombol subscribe supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru. Juga jangan lupa tinggalkan like dan komen kamu di bawah ya. Oh ya, apabila kalian ingin sedikit membantu meringankan biaya langganan AI atau mentraktir cemilan dan kopi, bisa klik tautan yang kami sediakan di deskripsi. Terima kasih. Aku tahu itu. Mata Audrey setengah melirik ke samping, dagunya sedikit terangkat. Ia dengan gembira mengarahkan pandangannya secara diagonal menuju sebuah pilar batu yang menopang kubah. Ia cepat-cepat menarik kembali pandangannya, siap mengagumi reaksi Tuan Hangman setelah ia mendengar jawabannya. Force samar-samar menyadari satu hal. Catatan harian Roselle yang disebut-sebut itu bisa ditukar dengan Tuan Full untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan tertentu, bahkan mungkin beberapa barang. Buku harian Roselle? Apakah itu merujuk pada catatan-catatan yang ditulis dengan simbol khas Roselle, yang tidak ada seorang pun bisa menafsirkannya? Ternyata itu benar-benar entry buku harian. Nada suara Tuan Hangman terdengar sangat yakin dan Tuan Full tidak menyangkalnya. Aku pernah menemukannya. Dan itu banyak sekali. Tetapi aku tidak pernah membeli satu pun karena aku tidak tertarik. Ah, ya. Nona Audrey punya cukup banyak. Dia itu fanatik untuk urusan ini. Tetapi anjingnya, minggu lalu, atau mungkin minggu lalu, aku tidak terlalu ingat. Intinya, anjing itu merobek banyak buku dan catatan, termasuk semua entry buku harian dari Kaisar Roselle. Kejutan dan kekecewaan mendadak yang muncul memenuhi hatinya, dan membuatnya ingin mengangkat tangan, menutup telinga, dan berteriak. Itu pun belum cukup untuk mengekspresikan perasaanku saat ini. Aku benci anjing. Force menggerutu pahit. Permintaan The Hangman sedikit berada di luar perkiraan klien. Namun, itu adalah yang paling mudah baginya untuk diselesaikan. Ia terkekeh dan berkata, "Tentu. Apakah kau ingin semuanya mendengarnya, atau hanya kau sendiri yang tahu?" Algir menjawab tanpa ragu, "Hanya aku sendiri." Ia tidak memiliki semangat pengabdian diri untuk orang lain. Klien tertawa kecil dan memblokir panca indera anggota lainnya, membuat Nona Justice sangat kesal. Ia sedang menunggu untuk melihat ekspresi terkejut dan terpana dari Tuan Hangman, seolah-olah ia baru saja melakukan sesuatu yang hebat. Meskipun ia tidak bisa mengatakannya secara lantang, ia tetap menanti reaksi setelah Tuan Hangman mengetahui jawabannya. Tapi sekarang, The Hangman yang menyebalkan itu telah merampas kebahagiaanku. Audrey mengeluh dalam hati. Tentu saja, ia sangat paham bahwa permintaan itu sepenuhnya masuk akal. Namun, aku sudah tahu jawabannya. Ia mengerucutkan bibirnya dan berpikir. Pada saat itu, klien dengan santai membalik kartu blasfemi dan memegangnya secara vertikal, memperlihatkannya langsung kepada The Hangman, sosok Roselle berzirah hitam, bertakhta, dan berjubah. Potret Kaisar Roselle adalah hal yang umum, jadi Alger langsung mengenalinya. Yang lebih penting, ada tanda jelas pada kartu itu. Urutan 0. Black Emperor. Benar. Ini, dek kartu yang dirumorkan itu, berisi jalur-jalur keilahian yang dibuat oleh Kaisar Roselle. Ini prototipe asli kartu tarot. Urutan 0. Black Emperor. Apakah ini jalur untuk menuju keilahian dari jalur lawyer? Tuan Full selama ini mengumpulkan catatan harian Roselle, rupanya untuk mencari petunjuk mengenai dek ini, dan hanya dalam beberapa bulan, dia sudah mendapatkan satu. Alger terkejut dan gembira, juga bersemangat dan gelisah. Tiba-tiba, ia merasa bahwa masa depan klub tarot akan menjadi sangat cerah. Sebelumnya, ia hanya terintimidasi oleh misteri dan kekuatan Tuan Full, dan ia hanya berniat menggunakan klub tarot untuk menukar informasi dan barang. Tetapi kini, ia mulai memikirkan keuntungan yang dapat ia dan anggota lain peroleh ketika Tuan Full berhasil mengumpulkan semua kartu Roselle. Saat itu, klub tarot mungkin menjadi organisasi rahasia terkuat. Alger tak bisa menahan diri untuk menantikannya. Kemudian klien perlahan berkata, "Sebuah kartu blasfemi." Ia segera menghilangkan penghalang isolasi. Begitu kesadarannya kembali,
Justice Audrey langsung mengalihkan pandangan ke arah The Hanged Man. Melalui bayangan samar, ia bisa membaca sisa-sisa keterkejutan, kegembiraan, dan rasa ingin tahu darinya. Nah, begitu lebih baik. Audrey langsung merasa sangat puas. Sebuah kartu blasfemi. Tentu, ini berhubungan dengan blasphemy slate. Alger menundukkan kepala selama beberapa detik, dan mulai memunculkan 3 halaman catatan harian Roselle. Tak lama kemudian, 3 lembar perkamen coklat kekuningan berada di tangan Klein. Ia menurunkan pandangannya dan mulai membaca dengan kecepatan sedang. Tanggal 15 Maret. Aku benar-benar tokoh utama. Hanya dengan beberapa petunjuk arkeologis dan cerita rakyat, aku menemukan kapal hantu peninggalan Kekaisaran Solomon di perbatasan Laut Kabut, dekat Kepulauan Aurak, bernama Dark King. Ini benar-benar keren. Ada beberapa buku kuno di dalamnya, termasuk peta harta karun yang menunjuk ke pulau tanpa nama. Itu adalah tempat tinggal terakhir seorang bangsawan besar dari Kekaisaran Solomon, yang kalah dan meninggalkan benua utara. Segala sesuatu yang ditinggalkannya ada di sana. Harta ini pasti menjadi milikku. Tanggal 19 Maret. Setelah banyak pertimbangan, aku akhirnya memutuskan untuk berangkat dalam pelayaran panjang. Setelah itu, aku akan bergabung dengan Royal Army sebagai perwira, jadi akan sulit bagiku untuk mendapatkan kesempatan seperti ini lagi. Edwards dan Grimm bersedia mengambil resiko dan mengikutiku ke laut berkabut itu. Sebenarnya, aku tidak hanya menginginkan harta karun. Aku juga ingin memverifikasi sesuatu. Dari matahari, bulan merah, hingga lintasan bintang-bintang di langit, serta perubahan 4 musim, semua tanda dan data berbeda untuk membuktikan bahwa dunia tempatku berada seharusnya sebuah planet. Jika demikian, seharusnya tidak hanya ada benua utara dan selatan. Berdasarkan berbagai data, luas daratan kedua benua itu bahkan tidak mencapai 1/10 permukaan planet. Apakah sisanya berupa lautan dan pulau? Di barat benua utara dan selatan adalah Laut Kabut. Di timur adalah Laut Sonia. Aku curiga ada benua lain di ujung 2 lautan ini, seperti halnya benua selatan berada di ujung Laut Berserk. Mungkin aku bisa menemukan benua baru, benua barat. Ayo, pelaut agung Roselle Columbus Magellan Gustav, pergi dan buktikan dugaanmu. Kaisar itu memang nekat saat muda. Ia berani berlayar hanya karena mendapatkan peta harta, yang bahkan tidak diketahui keasliannya atau bahayanya. Tidak, dia sama nekatnya saat muda maupun tua. Kartu blasfemi adalah buktinya. Klein tak bisa menahan diri dari mencibir. Entry ini tampaknya berkaitan dengan 1 atau 2 halaman yang pernah ia baca sebelumnya, terpisah hanya 1 atau 2 catatan. Klein cukup yakin bahwa Roselle tersesat dalam pelayaran ini, dan akhirnya menemukan sebuah pulau primitif di luar jalur laut aman. Di sana, ada banyak makhluk Beyonder. Dalam proses itu, ia juga mengerjai Grimm dan Edwards yang ikut berlayar, menggunakan mim 4 penunggang kuda kiamat dan Raja Bajak Laut. Selain itu, Grimm, yang dipuji Roselle sebagai yang paling cerdas, menjadi semakin aneh setelah menemukan pulau itu, dan akhirnya mati di Laut Kabut. Ngomong-ngomong, gagasan bahwa dunia itu berbentuk planet kini diterima luas, dan dikonfirmasi oleh astronomi. Klein membalik ke halaman kedua. Tanggal 18 April. Aku menemukan istilah benua barat dalam sebuah buku kuno di Dark King. Ternyata benar ada benua barat. Namun, bahkan pada zaman keempat, di Kekaisaran Solomon, saat para dewa masih berjalan di bumi, benua barat hanya sebuah rumor. Konon, itu tanah kelahiran para elf, dan berhubungan dengan dewa kuno bernama Sonia Trim. Masalahnya, para elf akhirnya berada di Pulau Sonia, dan kemudian menyebar ke pegunungan dan pulau-pulau lain di lautan, dan tidak ada legenda bahwa mereka pernah mencoba kembali ke tanah kelahiran. Singkatnya, ujung Laut Kabut mungkin adalah benua barat, tanah kelahiran elf. Kalau begitu, apa yang ada di ujung Laut Sonia? Benarkah ada benua timur? Di mana hal itu disebutkan dalam buku-buku mitologi? Apakah itu tanah yang ditelantarkan dewa? Teruskan Roselle, kau hampir sampai di tujuanmu. Benua barat, benua timur. Roselle menebak bahwa yang terakhir mungkin tanah yang ditelantarkan dewa. Ya,
Tuan Hangman pernah mengatakan bahwa banyak anggota Aurora Order mencari kediaman suci True Creator di Laut Sonia. Dan ia menduga kediaman suci itu adalah tanah yang ditelantarkan dewa. Ini sesuai dengan pemikiran Kaisar Rosel. Dunia ini punya banyak rahasia. Klein menurunkan pandangan ke paragraf terakhir halaman itu. Tanggal 20 April. Semua tanda menunjukkan bahwa kami hampir mencapai sebuah benua, bukan daratan dari sebuah pulau. Ternyata tersesat ada manfaatnya. Bisa jadi aku telah menemukan benua barat. Tanggal 21 April. Aku melihat abis. Abis? Apakah Rosel melihat abis dalam pengertian mistisisme? Pupil Klein mengecil, dan ia cepat membalik halaman. Namun, halaman ketiga membuatnya meragukan hidup dan pelajaran bahasa Cinanya bertahun-tahun. Halaman itu penuh dengan kalimat, "Ah, sial lapar tolong orang-orang di Manor." Ini. Klein sadar bahwa ini mungkin pemalsuan lanjutan dari catatan Rosel. Mereka sekadar menyusun kalimat acak berdasarkan simbol aslinya. Saat itu, Klein merasa seolah melihat tulisan yang bisa ia mengerti. Dan ia hampir memaki para pemalsu itu. Ia ingin tahu apakah abis yang disebut Rosel adalah abis yang merupakan sumber kejahatan, tanah yang terkorupsi, dan muasal iblis. Abis yang sejati adalah dark side of the universe, tempat para dewa pun bisa terkorosi. Seharusnya terpisah dari dunia nyata, seperti dunia roh. Setidaknya, itu yang tertulis dalam Book of Secrets, dan buku-buku yang kutemui saat menjadi Nighthawk. Jika itu bukan abis yang sejati, lalu apa maksud Kaisar dengan abis? Klein memikirkannya berulang kali tanpa hasil. Ia merasa sangat tidak puas, seperti ketika sebuah novel dihentikan penulisnya di momen paling penting. Dengan satu lirikan, ia menenangkan diri dan membuat halaman-halaman itu lenyap dari tangannya. Kalian bisa mulai. Duduk di ujung meja perunggu panjang, ia terkekeh. Alger segera menoleh ke arah Desan dan bertanya dengan datar. Apakah kau mendapatkan sesuatu dari mantan kapten tim eksplorasi itu? Derek awalnya gelisah ingin menanyakan tentang Fallen Creator, tetapi ketika ia mendengar pertanyaan dari The Hanged Man, ia menjawab dengan jujur. Dia sudah mati. Dia sudah mati? Justice, The Hanged Man, dan The Magician mengungkapkan keterkejutan mereka secara bersamaan. Mereka benar-benar tidak menyangka kejadian seperti ini. Bagaimanapun, mantan kapten tim penjelajah itu telah dikurung selama puluhan tahun tanpa masalah apapun. Siapa sangka ia akan mati setelah mereka membicarakannya? Pada saat itu, selain Tuan Full, hanya The Wolf yang muram dan pendiam tetap mempertahankan ekspresi semula. Derek mengangguk dan berkata, "Ya, setelah aku kembali ke kota Perak, aku ingin mendapatkan lebih banyak informasi dari mantan kapten menggunakan saran Tuan Hanged Man, tetapi dia tiba-tiba muncul di belakangku, bertanya, apakah aku sedang mencarinya?" Mendengar ini, Audrey tiba-tiba menarik napas pendek. Meskipun Desan jelas tidak pandai bercerita, deskripsinya yang sederhana membuatnya merasa seperti membaca novel horor larut malam. Seolah-olah ada seseorang berdiri di belakangnya, juga bertanya, "Apa kau mencariku?" Force sama takutnya sekaligus bersemangat, merasakan kembali sensasi ketika masih kecil mendengarkan ibunya menceritakan kisah hantu. Meskipun ia menutup telinganya karena takut, rasanya seperti ada seseorang merasukinya dan membuka celah antara jari-jarinya, membiarkan suara itu merembes masuk ke otaknya. Bagian ini bisa kutulis menjadi novel. Sebagai seorang penulis yang laris, ia memiliki naluri profesional yang luar biasa. Alger, yang berpengalaman dan berwawasan luas, secara naluriah bertanya, "Bukankah penjara bawah tanah kota Perak mempunyai segel khusus untuk para rampager? Bukankah ada penghalang tertentu? Aku ingat terakhir kali kau mengatakan ada sebuah benda misterius yang sangat kuat di bagian intinya." "Ya, tapi aku tidak tahu bagaimana atau kenapa dia bisa datang ke kamarku. Dia sudah benar-benar kehilangan kendali, kepalanya terbelah di tengah, dan cairan terus mengalir keluar. Ada banyak retakan di tubuhnya, dan setiap retakan adalah sebuah mulut," kata Derek, menggambarkan adegan itu secara sepintas. "Lalu, bagaimana kau bisa selamat? Bagaimana kau lolos dari rahangnya?" "Tidak,
Dari rahang-rahangnya, Force begitu larut dalam ceritanya, dan itu juga pertanyaan yang membuat Audrey penasaran. Reaksi Al Ghur sangat berbeda dari mereka. Ia bergumam sambil merenung. Tak masuk akal menempatkan seseorang yang hanya menunjukkan gejala akan kehilangan kendali di dekat makhluk berbahaya seperti itu. Dari sini terlihat jelas bahwa para petinggi Kota Perak, anggota dewan beranggotakan 6 orang, sengaja membuatmu berinteraksi dengannya, berharap dapat mengumpulkan informasi dari dia dan mengamati perubahan apapun. Jadi, tetua mana yang menyelamatkanmu? Mulut Derek sedikit terbuka, merasa seolah-olah Tuan Hangman melihat dan mendengar semua yang terjadi secara langsung. Hanya dari situasi yang kusampaikan, dia bisa menebak kebenarannya. Hebat sekali. Derek menjawab penuh kagum. Ya, seperti yang Anda katakan, tetua muncul tepat waktu dan menggunakan benda mistis untuk menangani Rampager itu. Menangkap rasa hormat dan kekaguman dari The Sun, Al Ghur terkekeh. Itu cukup jelas. Selama seseorang berpengalaman, ini mudah disadari. Aku tidak terpikir. Audrey merutuk dalam hati, agak murung. Aku tidak bisa menebaknya. Force menyisir rambutnya, malu. Aku tidak terpikir ke arah itu. The World mengulang dalam hati, mengikuti desahan Tuan Fool. Setelah itu, Al Ghur sedikit mengernyit dan perlahan bertanya. Kau bilang tak lama setelah kau kembali, mantan kapten tim penjelajah langsung kehilangan kendali? Selama puluhan tahun dia tidak kehilangan kendali, tapi tiba-tiba kehilangan kendali setelah kau kembali. Pada saat yang sama, Tuan Hangman mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Tuan Fool. Melihat bahwa Tuan Fool tetap tenang tanpa menunjukkan keanehan apapun, kegelisahannya langsung mereda. Semua kecemasan tadi berubah menjadi tanda tanya. Keluarga Amon dikenal sebagai blasphemer. Bisa jadi orang itu menemukan keberadaan klub tarot dan rahasia di atas kabut abu-abu, tapi dia diselesaikan dengan mudah oleh Tuan Fool. Derek mengangguk serius dan berkata, aku menebak 2 alasan. Pertama, karena aku memilih jalur Sun, dan Anda bilang keluarga Amon adalah keturunan Dewa Matahari kuno. Alasan kedua, dia menyadari bahwa Tuan Fool menarikku untuk menghadiri pertemuan. Dan terbukti yang benar adalah yang kedua. Bagaimana buktinya? Al Ghur mendesak. Seseorang menyadari bahwa Tuan Fool menariknya ke pertemuan. Seseorang benar-benar bisa mendeteksi itu. Betapa mengerikan. Seperti yang diharapkan dari seorang blasphemer. Audrey tercengang dan terkejut. Ia tak bisa menahan diri untuk melirik ke ujung meja perunggu panjang itu, dan ia langsung merasa tenang oleh sikap Tuan Fool yang tenang dan acuh. Ini hanya masalah sepele. Bagi Tuan Fool, ini hanya masalah kecil saja, pikir Audrey dengan lega dan gembira. Jadi ternyata ada yang bisa mendeteksi pertemuan klub tarot. Dengan begitu banyak jalur dan begitu banyak urutan, pasti ada kekuatan Beyonder yang bisa mendeteksinya. Tapi bagiku sekarang, ini hal yang buruk. Aku masih terlalu lemah. Aku harus meningkatkan urutanku secepatnya. Force terkejut sekaligus ketakutan. Derek menjelaskan dengan jujur, aku melihat bayangan Amon ketika Rampager itu diselesaikan oleh tetua. Seharusnya itu dia. Inilah wujudnya. Dengan persetujuan Tuan Fool, Derek memunculkan layar cahaya yang menampilkan Amon. Jubah klasik hitam, topi runcing senada, monokel kristal, dahi lebar, wajah kurus, mata hitam, rambut keriting hitam. Pernahkah kalian melihatnya sebelumnya? Tanya Derek penuh harap. The Hanged Man, Justice, The Magician, dan The World serempak menggelengkan kepala. Tanpa memperpanjangnya, Derek melanjutkan, bayangan Amon disingkirkan oleh tetua dengan bantuan benda mistis itu, menyisakan seekor cacing tembus pandang. Tetua memberitahuku bahwa itu hanya avatar Amon. Dia menjelaskan alasan menempatkanku di dekatnya. Setelah memastikan aku baik-baik saja, dia mengizinkanku pulang. Aku agak takut, tidak tahu apa yang mungkin Amon lakukan setelahnya. Jadi, begitu aku sampai di rumah, aku langsung berdoa kepada Tuan Fool. Tunggu, Al Ghur memotong ucapan The Sun sambil mengernyit. Kau bilang kau baru saja mengalami kejadian aneh dan menakutkan seperti itu? Dan tetua membiarkanmu pulang begitu saja?
Dan sesampainya di rumah, kau tidak melakukan apapun kecuali langsung berdoa kepada Tuan Fool. Ya, jawab Derek polos. Ada apa dengan itu? Ia merasa sikap Tuan Hangman sangat aneh. Audrey samar-samar merasa bahwa tindakan The Sun tidaklah benar. Tapi ia tidak langsung tahu apa yang salah. Ia hanya merasa bahwa jika ia berada di posisi yang sama, ia pasti tidak akan melakukannya. Tapi saat itu juga, Force sudah menutup wajahnya. Terlalu ceroboh. Aku dulu juga begitu. Dan akibatnya aku harus menghabiskan satu batu di gelangku dan mulai menanggung kutukan bulan purnama. Penulis laris itu menghela nafas dalam hati. Alger kembali melirik Tuan Fool. Melihat sang tuan tetap tenang, ia memaksa dirinya santai. Ia menangkupkan tangan di depan hidungnya dan berkata, "Setelah berinteraksi dengan Amon yang aneh itu, kau pikir tetua hanya akan melakukan pemeriksaan sekilas dan langsung yakin bahwa kau baik-baik saja? Jika benar begitu, mantan kapten tim penjelajah itu tidak akan dipenjara selama 42 tahun. Menurut pengalamanku, tetua pasti telah mengirim seseorang untuk diam-diam mengawasi dirimu, dan kau jelas telah memperlihatkan keunikanmu sendiri. Jangan ragukan hal ini, jika tetua tidak seteliti itu, Kota Perak tidak mungkin bisa bertahan hidup hingga hari ini di lingkungan sekelam itu." Ini. Mata Derek melebar, makin yakin bahwa Tuan Hangman memang sangat berpengetahuan. Dan kata-katanya masuk akal. "Tetua menemukan keanehan padaku? Jadi itu sebabnya sikapnya seperti itu saat mendengar laporanku? Apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kulakukan?" Derek langsung panik. Menangkap kecemasannya, Alger mendengus kecil. "Namun, kau tidak perlu mengkhawatirkannya sekarang. Aku baru memikirkan ini. Bahkan jika tetua Kota Perak menemukan keanehan padamu, dia hanya akan menduga bahwa kau dirasuki Amon, bahwa kau terkontaminasi olehnya, dan tidak akan memikirkan klub tarot. Kau masih punya waktu, jadi kau bisa perlahan mencari cara untuk menyelesaikan masalah ini." Derek sedikit tenang dan berkata jujur. "Waktu itu, aku memang dirasuki Amon." "Apa?" Alger berseru. Ia hampir berdiri dari kursinya, bersiap mengambil posisi bertarung untuk mengantisipasi sesuatu. Audrey dan Force langsung menegang. Hanya The World yang menunjukkan keterkejutan ringan. Terkejut oleh reaksi Tuan Hangman, Derek buru-buru menambahkan, "Tuan Fool menemukannya saat aku sedang berdoa." Ketika ia berkata demikian, ia memunculkan adegan yang pernah dikirimkan Tuan Fool. Dengan topi runcing dan monokel kristal, wujud ilusi Amon melilit spirit bodinya seperti hantu ular piton. Melihat Justice dan Magician gemetar dari dasar hati, The Hangman segera bertanya, "Lalu apa yang terjadi?" Kemudian, Tuan Fool mengajarkanku sebuah ritual. Melalui ritual itu, beliau mengirim malaikatnya untuk menyucikan avatar Amon. Jawab Derek tanpa menambah atau mengurangi apapun. "Malaikat?" The Hangman menatap ke ujung meja perunggu dengan terkejut. Ia buru-buru menunduk saat menyadari bahwa tindakannya itu impulsif dan tidak sopan. "Malaikat?" Audrey tertegun seketika. Setelah jeda singkat yang membuat pikirannya kosong, Audrey dengan cepat memahami apa yang dimaksud The Sun. Dia mengatakan bahwa Tuan Fool telah mengirim malaikatnya untuk memurnikan avatar Amon. Malaikat? Tuan Fool mengirim malaikat. Tuan Fool benar-benar memiliki malaikat sebagai pelayan. Setiap malaikat setidaknya memiliki kekuatan setara urutan 2. Meskipun itu sudah bisa diduga dan sudah kuprediksi, tetap saja luar biasa karena kini hal itu benar-benar terbukti. Dan hanya dewa yang dapat mengendalikan malaikat. Mata Audrey bersinar penuh kegembiraan. Ia tak bisa menahan diri untuk membayangkan seperti apa rupa malaikat Tuan Fool. Entah apakah aku cukup beruntung untuk bisa melihatnya. Ia menatap ujung meja perunggu panjang itu dengan kekaguman dan semangat. Pada saat yang sama, persepsi spiritualnya memberitahu bahwa Tuan Ward, yang biasanya muram, juga duduk tegak dengan terkejut, hal yang entah kenapa membuatnya senang. Force teringat apa yang terjadi padanya sebelumnya. Dia hanya meminta Tuan Fool untuk mengacaukan upaya peramal, dan akhirnya ia melihat seorang Archangel bersayap 12 turun,
menyelimuti spirit body miliknya dengan sayap-sayap itu. Itu benar-benar malaikat. Sayap hitam. Seorang archangel dengan 12 pasang sayap. Dan ini bagi Tuan Fool hanyalah prosedur rutin. Dia akan mengirim malaikat untuk membantu anggota pertemuan keluar dari masalah. Force tiba-tiba tidak berani menatap lelaki yang duduk santai di ujung meja perunggu panjang itu. Meskipun ia masih berada di urutan 9 dan belum menerima pendidikan lengkap tentang mistisisme, ia telah berkecimpung di berbagai lingkar Beyonder selama 3 tahun. Bahkan tanpa mencari tahu, ia pasti mengetahui beberapa hal. Dan di antara informasi itu, ada satu aturan penting. Jangan menatap langsung pada dewa. Dulu, kalimat itu tak meninggalkan kesan mendalam pada Force, tetapi kini, ia tiba-tiba merasakan bahwa itu adalah kebenaran yang lahir dari pelajaran berdarah yang tak terhitung jumlahnya. Malaikat, Tuan Fool benar-benar memiliki malaikat di sisinya. The Hanged Man merasakan gelombang ketakutan, sekaligus kegembiraan yang membingungkan menyapu dirinya, membuat tubuhnya sedikit bergetar. Sebelumnya, ketika dia memberitahu nama kehormatannya dan menjawab doa serta ritual, hal itu secara tidak langsung menunjukkan bahwa Tuan Fool setara dengan seorang dewa. Namun, bukti langsung masih kurang. Tapi kini, malaikat telah muncul. Keberadaannya saja sudah cukup untuk menjelaskan banyak hal. Dan yang paling penting adalah, malaikat mewakili wujud paling nyata dari kekuatan yang membuat siapapun gentar. Tuan Fool bukanlah sosok tanpa pengaruh di dunia nyata. Bahkan tanpa melalui utusan yang diberkatinya, dia masih dapat memproyeksikan keagungannya ke suatu wilayah. Algir langsung memikirkan banyak hal. Ia berkeringat dingin mengingat kelakuannya di masa lalu yang dangkal, sekaligus merasa penuh harapan terhadap masa depan. Segera setelah itu, ia mulai memikirkan detail dari apa yang dikatakan The Sun. Tuan Fool tidak membuat malaikat itu turun secara langsung. Sebaliknya, dia mengajari The Sun sebuah ritual. Melalui ritual itu, dia mengirim malaikat untuk memurnikan avatar Amon. Itu adalah cara yang cukup berputar-putar. Apakah ini berarti bahwa untuk memengaruhi dunia nyata, Tuan Fool harus menerobos banyak hambatan? Ini konsisten dengan penilaianku sebelumnya, bahwa dia berada dalam keadaan tersegel dan terkekang. Atau mungkin ada sesuatu yang khusus dari tanah yang diterlantarkan dewa? Alasan kenapa Tuan Fool tidak bertindak demikian sebelumnya adalah karena dia telah sedikit meloloskan diri. Dia perlahan membebaskan dirinya. Duduk di kursi The Fool, Klein perlahan memandang ke sekeliling. Ia jelas menyadari kekaguman sekaligus semangat Nona Justice, serta rasa takut bercampur gembira dari The Hanged Man. Bukankah kalian sudah memperlakukanku seperti dewa sejak dulu? Mengapa baru bereaksi seperti ini setelah mendengar tentang malaikat? Sepertinya bukti tidak langsung memang tak ada apa-apanya, dibandingkan guncangan dan kewibawaan dari bukti langsung. Jika anggota baru mempertanyakan aku di masa depan, aku bisa mempersiapkan agar The World maju dan mengatakan sesuatu. Lalu aku menunjuk asal saja dan membunuhnya sebagai contoh bagi yang lain. Jika situasinya sudah tenang, aku tinggal membuat The World yang baru. Pikiran Klein mulai melayang. Derek tidak memahami reaksi Tuan Hanged Man dan Nona Justice. Dari sudut pandangnya, bukankah wajar kalau seorang malaikat melayani dewa atau keberadaan perkasa? Setelah berpikir beberapa detik, ia berkata, "Kemarin setelah avatar Amon dimurnikan, aku batuk mengeluarkan seekor cacing yang persis sama seperti yang ada di ruang bawah tanah. Apakah kalian tahu apa itu?" Dengan bantuan Klein, The Sun berhasil memproyeksikan bayangan seekor cacing tembus pandang dengan 12 cincin transparan. Audrey dan Force melihat dengan rasa penasaran, lalu menggeleng, menandakan bahwa mereka belum pernah melihat atau mendengar cacing seperti itu. 12 cincin. Dalam Book of Secrets, simbol-simbol serupa selalu berkaitan dengan waktu. Keluarga Amon adalah keturunan dewa matahari kuno, dan di zaman kuno, orang percaya bahwa matahari berkaitan dengan waktu. Ini bisa dianggap sebagai penjelasan awal yang dapat diverifikasi dari dua sudut. Tapi kenapa Eternal Blazing Sun saat ini adalah cahaya yang tak padam, perwujudan ketertiban, dewa perbuatan, dan pelindung bisnis, namun tidak terlibat dengan domain waktu? Untuk menjaga citra sebagai The Fool,
Klein tidak terburu-buru menjawab. Ia tersenyum dengan tatapan hangat. Alger berpikir sejenak sebelum berkata, "Itu pasti wadah yang diciptakan Amon untuk avatarnya." Dalam legenda, ada jenis cacing yang mirip seperti itu. Mereka memiliki 12 cincin transparan dan disebut Worm of Time. Namun tidak ada yang pernah melihatnya. Banyak orang menduga nama itu sebenarnya merujuk pada sebuah ramuan urutan tertentu. Worm of Time. Jadi dugaanku hampir tepat. Meskipun ini hanya legenda yang disebarkan di kalangan Beyonder level menengah ke atas di gereja tertentu, informasinya sangat berharga. Apakah Tuan Hangedman mengatakannya dengan lantang agar yang lain tahu? Karena dia telah mendapat imbalan berupa banyak informasi penting dari The Sun? Klein merasa geli sekaligus sedikit sentimental. Worm of Time. Wadah yang diciptakan Amon untuk avatarnya. Derek berbisik, seolah banyak keraguannya terjawab. Ia bertanya dengan penasaran, untuk apa itu bisa digunakan? Maksudku, kalau cacingnya sudah mati. Aku tidak tahu. Menghadapi tatapan percaya dan penuh hormat The Sun, Alger tiba-tiba merasa sedikit malu. Saat itu, The Fool yang duduk di ujung meja perunggu berbicara tenang. Material utama dari ritual tertentu. Itu adalah kesimpulan yang Klein dapatkan dari Book of Secrets. Tetapi ia tidak khawatir akan keliru, karena hampir mustahil membuktikan hal itu. Jika tidak menemukan ritual yang membutuhkan Worm of Time, itu hanya membuktikan bahwa kalian kurang berpengetahuan. Klein menambahkan dalam hati dengan santai. Ritual tertentu. Audrey dan yang lainnya langsung membiarkan imajinasi mereka berlari liar. Terima kasih Tuan Fool yang agung. Derek setengah berdiri dan membungkuk. Setelah itu, topik beralih kepada masalah yang mengancam keberadaan Kota Perak. Tim eksplorasi telah kembali. Aku maksud tim yang dipimpin Shepherd Elder Lovia. Mereka menyelesaikan eksplorasi kuil setengah hancur milik Fallen Creator dan kembali ke Kota Perak. Dan aku mendapati bahwa beberapa anggota tim yang kukenal mengalami perubahan tertentu. Mereka telah terkorupsi oleh True Creator. Alger menunjuk tanpa ragu dengan nada yakin. True Creator? Audrey tanpa sadar melihat ke ujung meja. Ia sangat mengingat bahwa True Creator pernah mencoba turun, tetapi digagalkan oleh utusan Tuan Fool. Ia bahkan sempat menduga bahwa pemimpin klub tarot adalah pembasmi dewa-dewa jahat. Benarkah? Derek bertanya tak percaya. The Hanged Man berkata tenang. Jelaskan perubahan mereka secara rinci. Aku masih merasa mereka adalah orang yang sama, tetapi juga sangat berbeda. Optimisme mereka kini berubah menjadi berat. Senyum ceria mereka sekarang hanya tersisa senyum sopan. Derek menjelaskan semua kejanggalan yang ia temukan, termasuk membaiknya kondisi Shepherd Elder Lovia secara mendadak. Alger berpikir dan berkata, situasinya mungkin lebih buruk dari yang kau pikirkan. Korupsi bisa jadi kemungkinan terbaik. Jika mereka benar-benar percaya sepenuhnya pada True, Fallen Creator, itu masalah besar. Mereka tak bisa diselamatkan. Bagaimanapun, watak, pikiran, dan pandangan mereka akan menyimpang, menjadi orang gila tersembunyi. Kau bisa bergerak dari sudut ini, membuat anggota lain dari dewan beranggotakan 6 orang menyadari ada yang tidak beres. Aku sudah melaporkannya, tapi tetua sepertinya tidak begitu mempercayaiku, kata Derek dengan sedih. Force tak bisa menahan desah. Itu karena tetuamu curiga kau sedang dirasuki Amon, dan berencana melakukan sesuatu terhadap Kota Perak. Kalau begitu apa yang harus kulakukan? Bahkan jika aku memberitahu mereka tentang Fallen Creator, mereka takkan percaya bukan? Derek bertanya panik. The Hanged Man merenung 2 detik lalu berkata, sebenarnya, tetuamu seharusnya sudah mulai memperhatikan Shepherd dan anggota tim eksplorasi. Untuk Kota Perak bertahan sejauh ini, para petinggi pasti punya kewaspadaan dasar dan tak akan mengabaikan ancaman apapun. Masalahnya hanya satu. Mereka tidak menganggap hal ini cukup penting. Setidaknya tidak sepenting kecurigaan mereka terhadapmu dan Amon. Tanpa menunggu The Sun berbicara, ia menambahkan, mungkin kau bisa memanfaatkan kejadian ini untuk menghapus kecurigaan terhadapmu. Carilah kesempatan untuk membuat salah seorang anggota tim yang menunjukkan abnormalitasnya secara paling menyeluruh, dan buat ia berkonflik denganmu. Dengan begitu, anggota lain dari dewan yang beranggotakan 6 orang
akan menyadari ada yang salah dan meningkatkan prioritas masalah ini. Pada saat yang sama, serahkan Worm of Time yang diduga itu pada mereka, dan katakan bahwa kau mendadak merasa pikirannya melayang saat konflik berlangsung, tak tahu apa yang terjadi, dan hanya samar-samar mendengar seseorang berteriak True Creator sebelum kau sadar kembali. Dan saat sadar, kau sudah batuk mengeluarkan cacing itu. Jika melibatkan dewa jahat, banyak metode yang tidak berani digunakan sembarangan. Tetuamu akan menggunakan logika dan menebak bahwa avatar Amon dan korupsi mental milik True Creator saling bertabrakan, lalu hancur dan menyisakan cacing mati itu. Pengawasan terhadapmu pasti menurun drastis. Jika kau bertindak normal untuk beberapa waktu, kecurigaan akan sepenuhnya hilang. Mengapa Tuan Hanged Man tampak sangat ahli dalam hal seperti ini? Audrey berpikir dengan mulut sedikit terbuka. Mata Derek berbinar, merasa bahwa Tuan Hanged Man memang dapat dipercaya. Ia bisa memberikan ide sebagus itu. Kalau begitu, bagaimana caranya membuat anggota tim itu menunjukkan abnormalitasnya secara paling menyeluruh? Tanyanya cepat. Alger terdiam beberapa detik sebelum menjawab, "Aku tidak tahu." Kemudian ia menambahkan, "Akan lebih mudah jika ada item yang berhubungan dengan True Creator." Tiba-tiba, Audrey menoleh ke The Fool yang duduk di ujung meja perunggu panjang itu. Klein sangat memahami mengapa Nona Justice sedang menatapnya. Mengetahui insiden Lanevus, ia yakin bahwa Klein memiliki banyak konflik, terang-terangan maupun tersembunyi, dengan True Creator, dan bahwa wajar bila Klein memiliki barang-barang terkait, mungkin cukup banyak, dalam kepemilikannya. Secara logis, tak ada yang salah dengan pemikirannya. Faktanya, aku memang beberapa kali bersinggungan dengan True Creator, dan aku memang memiliki satu item yang sesuai dengan deskripsi itu. Klein menghela napas dalam hati. Tak ada keraguan soal membantu Little Sun. Ada banyak monster di tanah yang diterlantarkan dewa tempat kota perak berada, memungkinkan pengumpulan berbagai material yang langka di benua utara dan selatan. Selain itu, mereka memiliki sejarah berkesinambungan yang tidak terdistorsi oleh para dewa atau gereja manapun. Mereka memberikan cerita dan rahasia paling objektif sebelum kataklisme, dan pengetahuan itu amat berharga. Baik dari sudut pandang sebagai pemimpin klub tarot, maupun demi kepentingannya sendiri, Klein tidak berniat menyerah pada Little Sun atau kota perak, kecuali semuanya benar-benar tanpa harapan. Namun, ada hal-hal tertentu yang tidak pantas diucapkan oleh Tuan Fool. Saat Audrey melihat penuh harap pada Tuan Fool yang diselimuti kabut abu-abu pekat, The World, yang sejak tadi diam, akhirnya membuka mulut. "Aku punya sebuah item yang mengandung korupsi mental dari True Creator." Ia mengacu pada All Black Eye peninggalan marionetis Rosago. "Item yang mengandung korupsi mental True Creator?" Alger berpikir sambil menata kata-katanya. Ini mungkin bisa membantu The Sun. Begitu para anggota tim eksplorasi, yang pikiran dan sudut pandangnya telah terdistorsi, merasakan jejak mental True Creator, ada kemungkinan besar mereka akan bermutasi saat itu juga. The World memandang The Sun dan tertawa serak. "Anak kecil, aku bisa meminjamkan item itu kepadamu, tapi apa yang akan kau gunakan sebagai bayarannya?" Melihat secercah harapan, pikiran Derek berputar cepat, tiba-tiba mengingat kejadian di perkumpulan sebelumnya, dan segera berkata, "Aku bisa membantumu mencari karakteristik Human Skin Shadow, kelenjar pituitari bermutasi dan darah Thousand Face Hunter. Aku juga bisa mencoba mendapatkan metode untuk menghilangkan korupsi mental pada item peninggalan seorang rampager. Manapun yang kudapat terlebih dahulu, itulah yang akan kupakai sebagai pembayaran." Dari semua opsi itu, Human Skin Shadow adalah yang paling mudah ditemui. Itu salah satu monster paling menyeramkan di kedalaman kegelapan. Saat ini, Derek tidak mempertimbangkan apakah nilainya setara atau tidak. Meskipun peminjaman satu kali atas item yang dikontaminasi True Creator jelas tidak sebanding dengan syarat yang ia ajukan, dalam keadaan sekarang, ia rela menggertakkan gigi dan menerima harga setinggi apapun yang diajukan The World. Karena itu, ia pun menunjukkan ketulusannya. The World mengangguk tipis. "Bagus sekali. Aku akan meminta bantuan Tuan Fool untuk meminjamkannya padamu." Sembari bicara,
Ia menampilkan bentuk All Black Eye itu dan menambahkan, kekuatan item ini setara dengan seorang Beyonder urutan 5. Jika kau kehilangannya, kau harus menggantinya. Dan begitu semua ini selesai, kau harus segera mengembalikannya padaku. Ini adalah hal yang tidak bisa Klein ucapkan sebagai The Fool. Jika seorang keberadaan setara dewa terus-menerus membicarakan kompensasi, dan ingat untuk mengembalikannya, maka wibawa yang ia bangun akan runtuh seketika. Selain itu, Klein mempertimbangkan bahaya tersembunyi di masa depan. All Black Eye dan item lain semuanya pernah ia gunakan di dunia nyata. Jika ia membawa anggota baru yang mengetahui hal itu, mereka bisa menyimpulkan perkara tertentu berdasarkan petunjuk itu. Karenanya, membiarkan Sherlock Moriarty identik dengan The World, jelas lebih baik daripada Sherlock Moriarty dianggap identik dengan The Fool. Saat kekuatanmu tidak sebanding dengan statusmu, yang bisa kulakukan hanya gemetar ketakutan, seakan berjalan di atas es tipis atau menghadap jurang. Klein mengeluh dalam diam. Melihat bahwa Tuan Fool tidak menolak permintaan The World, atau menunjuk adanya masalah dalam kesepakatan itu, Derek pun lega dan cepat menyetujui semua tuntutan. Di saat yang sama, Audrey benar-benar ikut senang untuk Little Sun. Alger memikirkan sebentar sebelum menghela napas. Ia kemudian berkata kepada The Sun dengan nada terukur, "Jangan terlalu optimis. Bagaimana memanfaatkan kesempatan ini tetap harus diatur. Pertama, kau harus memilih waktu, dan, tanpa menempatkan dirimu dalam bahaya, membiarkan hanya satu anggota tim eksplorasi hadir, sementara beberapa warga kota Perak atau semua berada dalam kondisi dikarantina dan tersegel. Kau harus menggunakan dinding spiritualitas untuk menyegel wadah yang menyimpan item terkorupsi itu sebelumnya, dan tidak boleh ada yang menyadarinya. Dengan begitu, kau bisa mengendalikan perkembangan situasi. Selain itu, kau harus mempertimbangkan bagaimana menyembunyikan item itu setelah semuanya selesai. Kau tidak boleh membiarkan Dewan 6 anggota menemukannya. Kalau tidak, kecurigaan padamu tak akan bisa dibersihkan. Jika orang yang mudah dibodohi ini mati, akan sulit bagiku mendapatkan lebih banyak informasi tentang tanah yang diterlantarkan dewa atau rahasia era kuno. The Hanged Man tidak keberatan memberikan bantuan. Di bawah bimbingannya, Derek perlahan mendapatkan rencana lengkap dan beberapa poin penting yang harus diperhatikan. Terima kasih, Tuan Hanged Man. Terima kasih untuk semuanya, ujarnya tulus kepada setiap anggota perkumpulan. Ini membuat Audrey merasakan kepuasan setelah melakukan perbuatan baik. Urusan Little Sun pun selesai sampai di sini, dan Force, yang menyaksikan semuanya, tiba-tiba mendapat sebuah ide. Ia mengacak rambut panjangnya yang agak bergelombang dan berkata, "Aku ingin tahu keluarga mana yang menguasai jalur apprentice. Aku bersedia menukar salah satu bab dari pemandangan di dunia roh. Meskipun isinya seperti ocehan seorang pemimpi, banyak hal di dalamnya yang sebenarnya benar dari pengalamanku memasuki dunia roh. Pemandangan di dunia roh adalah salah satu catatan mistisisme yang ditinggalkan Nyonya Aulisa. Logikanya tak beraturan, absurd, dan membaca saja sudah membuat seseorang gelisah. Namun, saat tubuhnya memasuki dan meninggalkan dunia roh 3 kali untuk berbagai alasan, Force menyadari bahwa catatan-catatan itu mungkin bukan sekadar ocehan. Pemandangan di dunia roh, Klein sedikit menyandar saat mengendalikan The World untuk menjawab sebelum The Hanged Man. Aku tahu jawabannya, dan aku bisa memberimu sebagian informasinya secara gratis. Ia tahu betul bahwa The Hanged Man juga bisa menjawab pertanyaan The Magician. Persaingan tidak baik. Itulah alasan mengapa kau perlu mengimbanginya dengan hadiah gratis. Klein mencibir dalam hati. Baiklah. Force merasa girang. Ia menyadari bahwa klub tarot benar-benar jauh lebih berkelas daripada lingkaran Beyonder lain yang pernah ia ikuti. Banyak pertanyaan sulit bisa dijawab di sini. Saat itu, The World bertanya dengan suara rendah, "Apakah kau ingin mendengarnya untuk dirimu sendiri saja, atau ingin semua orang mendengarnya juga?" Force merenung beberapa detik, lalu membuat Audrey dan yang lain terkejut dengan jawabannya. Ucapkan saja di sini, menurutnya, jawaban dari pertanyaannya sendiri tak banyak gunanya bagi orang lain, jadi tidak masalah bila mereka mendengarnya. Dan bila Tuan World ternyata menyembunyikan sesuatu atau menjelaskan secara tidak lengkap, dan ada anggota lain yang mengetahui isinya,
ia bisa menggunakan bab yang sama dari pemandangan di dunia roh untuk mendapatkan gambaran utuh. Itu yang ia anggap lebih penting. The Wolf tidak terkejut dan berkata dengan suara rendah dan serak. Pada zaman keempat, jalur apprentice dipegang oleh keluarga Abraham. Kemudian menyebar ke keluarga Tamara yang sering menjalin pernikahan dengan mereka. Pada zaman kelima, yakni sekarang, Theosophy Order juga memiliki formula ramuan apprentice dan trick master. Banyak yang percaya bahwa mereka terkait dengan keluarga Abraham dan Tamara. Tentu saja, ada juga yang menduga bahwa Theosophy Order sebenarnya adalah kedok bagi sekte Demones. Mengingat bahwa Nona Magician sudah pernah bertemu anggota keluarga Abraham, Klein menambahkan melalui The World. Konon keluarga Abraham telah lama menderita kutukan garis darah. Mereka tak punya pilihan selain tinggal terpisah untuk menghindari bahaya. Kutukan garis darah? Mata Force membesar saat ia mengingat pengalamannya. Suami Nyonya Aulisa berasal dari keluarga Abraham, dan Tuan Lawrence juga bagian dari keluarga Abraham. Itukah alasan dia berkata bahwa selama seseorang bukan anggota klan, ia tak akan terkena kutukan? Tapi aku menggunakan gelang itu, dan itu milik keluarga Abraham? Penyesalan kembali menggerogoti dirinya. Ini pertama kalinya Alger dan Audrey mendengar tentang kutukan garis darah keluarga Abraham. Keduanya tenggelam dalam pikiran masing-masing, sehingga tak ada yang berbicara untuk sesaat. Beberapa saat kemudian, Force menarik napas panjang dan berkata, "Terima kasih Tuan World. Anda telah menjawab pertanyaan terbesarku. Aku akan menyalin bab pertama pemandangan di dunia roh setelah perkumpulan berakhir, dan mengorbankannya kepada Tuan Full." Apakah itu diperbolehkan Tuan Full? The Magician adalah keturunan keluarga Abraham. Tidak heran tubuhnya bisa keluar masuk dunia roh. Ia mungkin memiliki item mistis terkait. The Hanged Man meliriknya tiba-tiba. Force keturunan keluarga Abraham? Ia lahir dari keluarga kuno sejak zaman keempat? Audrey mengangguk seolah memikirkan sesuatu. Setelah menerima jawaban positif dari Tuan Full, Force pun lega dan mulai menyebutkan keinginannya membeli material Beyonder, kantung lambung Spirit Eater dan darah Deep Sea Marlin. Sayangnya, The Sun tidak pergi keluar dalam periode ini, jadi ia tidak punya apapun. Sedangkan The Hanged Man hanya mengatakan bahwa ia memiliki petunjuk tentang darah Deep Sea Marlin. Belum ada yang memperoleh formula ramuan Windblast. Di sisi lain, Audrey tidak terburu-buru membeli formula psikiatris, karena ia akan segera bergabung dengan alkemis psikologi. Klein awalnya ingin menjual karakteristik Beyonder Werewolf atau botol racun biologis, tetapi setelah mempertimbangkan kecocokan item terakhir itu dengan kondisi spirit bodinya dan situasi finansial para anggota, ia sementara mengurungkan niat itu. Segmen transaksi pun cepat berakhir, dan perkumpulan memasuki tahap berbagi informasi. Audrey perlahan menyapu ruangan dengan pandangan, dan berkata dengan sedikit senyum. Minggu lalu, sebuah kasus menarik terjadi di Backland. Tokohnya bernama Bandit Pahlawan Black Emperor. Black Emperor, The Hanged Man, yang semula hanya mendengarkan Nona Justice dengan santai, tiba-tiba mengangkat kepala. Tatapannya seketika menjadi tajam dan menusuk. Ia baru saja mengetahui bahwa kartu di tangan Tuan Full adalah salah satu kartu blasphemy yang dibuat oleh Kaisar Rosel. Nama kartunya adalah Black Emperor. Apakah ini ada hubungannya dengan Tuan Full? Alger cepat melirik ke ujung meja perunggu panjang itu, sebelum segera menundukkan kepala. Jika ini benar-benar dilakukan oleh utusan milik Tuan Full, maka ini jelas bukan urusan sederhana. Alger mendengarkan dengan seksama penjelasan lanjutan Nona Justice. Force, yang sudah lama mengetahui hal ini dari Sio dan sudah punya sedikit tebakan, juga melirik The Full. Ia ingin melihat kebenaran dari reaksi sosok yang tersembunyi itu, namun The Full tetap tenang seperti biasa di balik kabut abu-abu pekat. Audrey, yang juga tak mendapatkan petunjuk apapun, berhenti sejenak, lalu melanjutkan, korban itu seorang Taipan, Kevin. Banyak rumor menyebutkan bahwa dialah pedagang manusia terbesar di Backland. Hero bandit Black Emperor menyusup ke vilanya dan merenggut nyawanya, sekaligus menyelamatkan banyak gadis tak berdosa yang dikurung di ruang bawah tanahnya. Saat mayat Kevin ditemukan, tubuhnya ditutupi setumpuk kartu tarot.
Wajahnya ditutupi kartu Judgment dan The Emperor. Ia tidak menyebutkan berangkas karena merasa hal itu tidak penting. Ditutupi kartu tarot. Itu simbol ketika klub tarot bertindak. Tunggu, pedagang manusia. Algir menangkap suatu frase dengan tajam. Ia menoleh ke ujung meja perunggu panjang dan bertanya dengan rendah hati. Tuan Fu, apakah Kevin berkaitan dengan hilangnya para budak kolonial? Ini adalah misi yang sebelumnya diberikan kepadanya oleh Gereja Storms. Saat itu, ia memburu seorang tersangka bernama Baelen dan meminta warga Backlund, Justice, The Magician, dan The World untuk memperhatikan keberadaannya. Karena itu, ketika mendengar kata pedagang manusia, Algir secara naluriah yakin bahwa ini berkaitan dengan hilangnya banyak suku di benua selatan dan kaburnya para budak dari pulau-pulau di Laut Sonia. Ia merasa hanya urusan yang menyimpan rahasia seperti inilah yang akan menarik perhatian Tuan Fu. Tentu saja, tidak menutup kemungkinan ini adalah tindakan independen dari utusan Tuan Fu. Beliau jelas tidak akan menunggu semuanya diatur seperti boneka yang dimanipulasi, pikir Algir. Kevin berkaitan dengan hilangnya para budak kolonial. Klein juga tersentak oleh kata-kata The Hanged Man. Memikirkannya lagi, itu bukan sesuatu yang bisa disingkirkan begitu saja. Ada 4 Beyonder di vilanya, dan itu sendiri sudah tidak normal. Bahkan jika seorang Taipan mempekerjakan pengawal Beyonder, ia paling banyak hanya mampu mendapatkan 1 urutan 7 dan 2 urutan 8 atau 9. Saat itu, Haras dengan item mistiknya setara dengan urutan 5. Klein merasakan bahwa urusan itu tampak saling berkaitan, tetapi ia belum yakin. Ia mengabaikan pertanyaan The Hanged Man dan terkekeh. Utusanku membuat sedikit kontribusi dalam masalah ini. Seperti yang diduga, mata Audrey berbinar cerah, bersorak dalam hati. Seperti yang kuduga. Ini pertama kalinya aku mengalami sesuatu yang terkait klub tarot dalam kehidupan nyata. Force setengah senang dan setengah melankolis. Algir yakin bahwa kata-kata Tuan Fu adalah konfirmasi tidak langsung atas dugaan-dugaannya. Kevin jelas bukan sekadar pedagang manusia biasa. Kalau tidak, ia tidak mungkin membuat utusan dari sebuah eksistensi tersembunyi turun tangan. Jadi perdagangan manusia dan hilangnya para budak, keduanya punya kaitan yang kuat dan bukan perkara sederhana. Tanpa menunggu Nona Justice melanjutkan, Klein mengetuk tepi meja panjang kuno itu, dan menambahkan dengan santai, ia mendapatkan 2 karakteristik Beyonder dari urusan ini, dan ingin menjualnya secepat mungkin. Karakteristik itu berasal dari urutan 8 Sheriff dan urutan 7 Interrogator. Sheriff, Interrogator. Bukankah itu dari jalur arbiter yang dikuasai keluarga Augustus? Hanya keluarga kerajaan, bangsawan kuno, dan militer yang bisa mendapatkannya. Kevin punya backingan seperti itu. Tidak menutup kemungkinan dari keluarga Castia di kerajaan Veina Potter. Algir mengernyit. Ia merasa hilangnya para budak jauh lebih rumit dari dugaan awal. Audrey punya pemikiran serupa. Ia tidak pernah menyangka Beyonder di Villa Kevin berasal dari jalur arbiter. Tidak mungkin faksi pengendali formula jalur arbiter bekerja sama dengan pedagang manusia seperti Kevin. Audrey sedikit meruncingkan bibir, bingung dan ragu. Sheriff Force, yang tahu bahwa sahabatnya, Sio, sedang mengumpulkan uang untuk bahan ramuan urutan tersebut, langsung duduk tegak dan bertanya bingung. Tuan Fu, apa itu karakteristik Beyonder? Itu bukan yang kuduga. Bukankah kau seharusnya langsung bertanya berapa harganya? Benar. Sepertinya aku memang belum pernah memberitahu Nona Magician tentang hukum keabadian dan keterjagaan karakteristik Beyonder. Klein sempat terdiam, mempertimbangkan cara menjawab. Namun pada saat itu, Audrey berbicara mendahului dirinya. Tuan Fu, bolehkah saya menjawab pertanyaan itu? Pembayarannya akan saya bayarkan langsung kepada Anda. Ia dan Force adalah teman, dan ia khawatir Tuan Fu tak akan mau membagikan pengetahuan itu lagi. Tak masalah. Klein tersenyum. Nona Justice memang selalu mampu mengkhawatirkan sesuatu yang sebenarnya juga menggangguku. Ia menghela napas dalam hati. Syukurlah. Audrey menghela napas lega dan menoleh pada Force. Apakah kau ingin tahu jawabannya? Apa yang ingin kau bayarkan? Force mengangguk mantap. Tentu saja.
Ia menatap sosok dalam kabut abu-abu dan bertanya hormat. Tuan Fu, bolehkah saya menggunakan satu bab lain dari pemandangan dunia roh sebagai pembayaran? Ia sengaja menekankan kata lain, karena ia tahu bab yang diberikan pada Tuan Wall akan diserahkan dulu kepada Tuan Fu, sehingga pengetahuan yang bisa dilihat kapan saja tidak cocok sebagai barang pertukaran. Ini bukan berarti aku menuduh sosok agung ini mengintip. Hanya saja penggunaan bab baru terasa lebih sopan. Kadang, sosok agung hanya peduli pada sikapmu. Force pernah membaca hal seperti itu di banyak novel. Klein bersandar santai dan menjawab tanpa peduli. Tentu. Terima kasih Tuan Fu. Force tak bisa menahan senyumnya. Ia yakin bahwa ia kini bersentuhan dengan pengetahuan tingkat tinggi yang tersembunyi. Audrey benar-benar lega dan mulai menjelaskan. Di dunia Beyonder, ada sebuah hukum. Ingat, ini adalah hukum. Dalam jalur yang sama, total karakteristik Beyonder itu kekal, tidak berkurang atau bertambah. Mereka hanya berpindah dari satu entitas ke entitas lain, berubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Karena itu, setelah seorang Beyonder mati, karakteristiknya akan terpisah dan menjadi setara dengan bahan utama ramuan. Oh, kecuali sisa rempager. Mereka punya terlalu banyak bahaya laten, sehingga hanya bisa dibuat menjadi item. Setelah seorang Beyonder mati, karakteristiknya terpisah dan menjadi bahan utama ramuan. Kilatan petir seolah menyambar pikiran Force. Banyak hal yang tiba-tiba menjadi jelas. Jadi, sisa yang ditinggalkan Nyonya Aulisa itu adalah karakteristik Beyonder miliknya. Jadi di mata orang lain, setiap Beyonder itu seperti bahan berjalan. Gelap sekali. Force mengepal. Ia merasa dunia Beyonder pada dasarnya dipenuhi kegilaan. Namun ia tidak merasa jijik mengetahui bahwa ia menjadi Beyonder setelah memakan karakteristik yang ditinggalkan Nyonya Aulisa. Justru hal itu memberinya kehangatan samar. Setelah kehilangan ibunya dan sebelum bertemu Shio, Nyonya Aulisa adalah orang yang paling baik padanya. Mewarisi sisa-sisanya dan membawanya selamanya adalah pengalaman yang menyedihkan namun hangat. Jadi begitu. Hukum keabadian dan keterjagaan karakteristik Beyonder. Jadi karakteristik yang ditinggalkan Beyonder Sheriff itu setara dengan seluruh bahan utama ramuan? Force memastikan dugaannya. Ya, Audrey juga memikirkan Shio. Force segera berdiri dan membungkuk pada sosok misterius yang mengawasi segala sesuatu itu. Tuan Fu, bisakah Anda meminta utusan Anda untuk menyimpan karakteristik Beyonder Sheriff itu? Saya ingin membelinya, tapi saat ini, dana saya belum cukup. Mohon beri saya waktu 1 minggu. Apakah itu diperbolehkan? Tentu. Klein menjawab seperti seseorang yang tak ambil peduli. Force menghela napas lega dan dengan cepat bertanya. Berapa banyak yang utusan Anda inginkan dalam pon emas? Harga bahan Beyonder urutan 8 sekitar 300 pound. Klein tersenyum. 600 pound. Setelah menyebut harga, ia langsung beralih ke topik lain, menunjukkan bahwa ia tidak memedulikan karakteristik urutan 8 tersebut. Ia memandang sekeliling dan memadatkan beberapa lembar perkamen kulit kambing. Ini adalah arti dari sebagian simbol rahasia Rosel. Ini adalah pengetahuan gratis, agar kalian lebih mudah mengumpulkan catatan hariannya nanti. Informasi itu mencakup angka dan tanggal. Klein mengajarkan ini karena takut mereka membeli barang palsu nantinya. Dengan pengetahuan tanggal, mereka bisa menghindari sebagian besar barang tiruan. Ia terkekeh dalam hati. Audrey dan anggota lain terkejut sekaligus senang. Meski simbol yang diajarkan masih yang paling dasar, mereka percaya ini adalah awal yang baik. Jika ada yang pertama, pasti ada yang kedua dan ketiga. Setelah sedikit berbincang, Klein berkata lembut, "Mari kita akhiri pertemuan hari ini. Sesuai kehendakmu." Audrey, Alger, dan yang lain berdiri serempak dan membungkuk. Cahaya merah darah memudar, dan istana kuno di atas kabut abu-abu kembali sunyi. Hanya Klein, seorang diri yang tersisa, duduk di kursi sandaran tinggi milik The Fool.